ada alasannya. Kenapa yel-yel kita orang cerdas pilih Nagaya? Ada alasannya, ya. Karena konsep Nagaya ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang atau orang-orang yang mau cerdas, ya. Memang mungkin beberapa dari Anda punya pengalaman sebelumnya, ya, mungkin pengalaman yang kurang baik dengan cryptocurrency, digital asset dan sebagainya. Tidak apa-apa, kita paham, ya. Di sini kita ingin menunjukkan kita ini berbeda, ya. Ada dua cara kita bisa menguntungkan diri kita sendiri, betul? Cara pertama kita buat orang lain rugi, cara kedua kita buat orang lain happy dan untung. Di Nagaya kita tidak mau pakai pilihan pertama, kita mau pakai pilihan kedua. Kita mau menyejahterakan Anda semua, ya. Baru nanti Nagaya akan naik dengan sendirinya. Setuju? Setuju. Tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Oke, di sini siapa yang pertama kali mendengar tentang cryptocurrency? Boleh angkat tangan? Oke, 1, 2. Oke, ya, beberapa. Siapa yang pertama kali mendengar tentang Nagaya? Boleh angkat tangan? Oke, ya. Sebelum kita masuk ke Nagaya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari seorang yang sangat luar biasa. Ya, kita akan mendengar kata sambutan dari Pak D, Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Kita akan melihat apa yang beliau katakan mengenai cryptocurrency. Silakan Pak. Sekali cepat sekali. Baru belajar Internet of Things, muncul artificial intelligence, muncul advanced robotic, muncul virtual reality, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Internet of Things, data, artificial intelligence, dan virtual reality ternyata terus berkembang. Yang diaplikasikan dalam blockchain dan cryptocurrency, mata uang yang tanpa bank sentral, yang saat ini sedang diperebutkan banyak orang. Platform bitcoin.co.id mulai dibuka pada 2014 lalu dan saat ini memiliki 1,14 juta investor. Nilai transaksi di dalamnya tidak main-main, yaitu 100 miliar per hari. Presiden Pak Joko Widodo, ya, yang sudah mendukung bahwa Indonesia ini sedang mengarah kepada revolusi 4.0 atau revolusi teknologi, betul? Ya, itulah mengapa kita, ya, harus mulai memahami apa itu digital currency, ya, apa itu financial technology dan sebagainya. Oke. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai cryptocurrency dan apa sih tantangan-tantangan mereka di luar sana. Dan bagaimana Nagaya ini bisa menjadi sebuah solusi, ya. Sebelumnya, bagi Anda yang tidak memahami apa itu cryptocurrency, cryptocurrency itu berbeda dengan fintech lainnya, misalnya OVO atau GoPay atau Dana, ya. OVO, GoPay, Dana itu base currency-nya masih rupiah, betul? Ya, Anda kalau ngisi GoPay masih pakai uang rupiah. Anda kalau transfer uang rupiah masuknya masih ke central database-nya Gojek. Ya, baru nanti mereka yang verifikasi dan mereka yang aplikasikan, betul? Nah, kalau ada satu transaksi di GoPay, siapa yang memverifikasi transaksi tersebut boleh terjadi atau tidak boleh terjadi? Yang verifikasi siapa? Kalau di Gojek, di GoPay, Gojeknya, betul? Mereka yang menentukan.
transaksi ini bisa atau tidak bisa terjadi. Walaupun semuanya sudah di sistem. Kalau di cryptocurrency tidak seperti itu. Cryptocurrency itu isinya adalah orang-orang ya atau node-node komputer-komputer yang mereka semuanya memiliki hak pilih atas transaksi yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya saya mau transfer ke Bapak, namanya siapa Pak? Pak Alung ya. Saya misalnya mau transfer 100 juta ke Pak Alung ya, menggunakan Bitcoin. Misalnya di dalam Bitcoin itu ada 100 juta orang, semua orang di dalam network tersebut harus memberikan pilihan mereka. Ini transaksi bisa terjadi atau tidak. Kalau mayoritas bilang yes atau oke, baru transaksi ini bisa terjadi. Ya, berarti mereka periksa dulu, Pak Alung ini orangnya benar nggak? Atau jangan-jangan akun fiktif? Ya, saya ini benar nggak? Saya punya nggak uangnya? Ya, itulah perbedaannya. Nah, kalau di fintech atau di misalnya di Gojek, Anda pakai m-banking, betul? Ya, pakai m-banking ya. Kalau sampai database sentral dari m-banking, misalnya BCA itu dihack, apa yang terjadi dengan uang Anda? Apa yang terjadi? Hilang uang Anda, betul? Walaupun kemungkinannya 1:1000, tapi mungkin nggak itu terjadi? Mungkin, karena semua database-nya disimpan di database sentral. Kalau di blockchain, kalau ada hacker yang mau mengambil uang Anda, mereka harus hack minimal 51% dari semua komputer yang ada. Apakah mungkin? Hampir mustahil, betul? Bayangkan kalau orangnya ada 1 miliar orang, dia berarti harus hack berapa? 500 juta lebih 1, betul? Ya, dan tersebarnya di seluruh dunia. Apakah bisa dia hack? Tidak bisa. Ya, jadi secara garis besar itulah perbedaan antara blockchain, cryptocurrency dan financial technology yang lainnya. Ya, jadi simpelnya secara seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih sebuah analogi. Contohnya seperti ini. Kenapa orang itu gila-gilaan sama yang namanya Bitcoin? Anda pernah dengar Bitcoin sebelumnya? Pernah, tadi disampaikan sama Pak D kok, ya. Dia ngomong terus Bitcoin itu, ya. Bitcoin itu adalah mata uang kripto yang pertama. Sampai hari ini tidak ada yang tahu foundernya siapa, kantornya di mana, ya, yang bikin siapa, tidak ada yang tahu. Tapi Anda bayangkan, kalau ada investasi $1.000, ya berarti $1.000 itu berapa? 15 juta, betul? Ya, Anda investasi 15 juta di Bitcoin. Ini sebagai contoh ya. Di bulan Juli tahun 2013. Berarti kurang lebih harganya kalau nggak salah Bitcoin itu masih $100. Kalau saya nggak salah ya, $100. Anda beli 1000 nih, 1000 Bitcoin, $1000. Anda bayangkan ya, nggak nyampe 5 tahun, investasi Anda dari 15 juta itu menjadi berapa? 1,5 miliar rupiah. Luar biasa nggak? Luar biasa. Ada tidak aset yang bisa memberikan return seperti ini selain cryptocurrency? Tidak. Properti bisa? Tidak. Tidak bisa. Saham bisa? Tidak. Forex bisa? Tidak. Mungkin, ya, tapi resikonya sangat tinggi, betul? Nah, kok bisa sih cryptocurrency ini memberikan hasil yang seperti ini? Apa alasannya? Ya, alasannya tuh orang bakal bilang sama Anda teknologinya lah, apalah, padahal simple. Alasannya cuma 2. Yang pertama, marketnya Bapak Ibu global. Anda beli Bitcoin di Indonesia atau cryptocurrency apapun di Indonesia, Anda bisa jual ke seluruh dunia, betul? Ya. Jadi marketnya bukan cuma 250 juta, tapi berapa orang? 8 miliar. Nah gaya, Anda beli di Indonesia, bisa nggak Anda jual di luar? Bisa. Ya, kalau properti atau real estate, sahamnya, marketnya berapa orang? Cuma Indonesia, betul? 250 juta. Bahkan kadang-kadang cuma beberapa area doang. Ya, kalau saham kita beli di Indonesia, bisa nggak kita jual di luar negeri? Tidak bisa. Ya, itulah kenapa. Oh ya, terima kasih ya Pak Yosua ya. Ini lagi dibenarkan layar saya biar nggak terlalu miring. Ya.
Layarnya kelihatan Bapak Ibu? Jelas ya? Oke. Udah Pak, kayaknya udah oke. Oke, terima kasih Pak. Oke, sip, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Yosua. Terima kasih Pak. Ya, beliau inisiatif datang dari belakang layar saya dibenerin. Terima kasih Pak. Ya. Jadi yang pertama, kenapa Bitcoin itu harganya bisa tinggi? Marketnya global. Ya, bukan cuma Bitcoin, cryptocurrency semuanya. Yang kedua, barangnya terbatas. Jadi Anda bayangkan, Bitcoin itu hanya ada 21 juta Bitcoin yang akan pernah diciptakan. Ya, kalau Nagaya ada berapa? Ada yang tahu? 50 juta. 5 juta company yang keep, 45 juta kita jual ke market. Jadi Anda bayangkan, 8 miliar orang ngejar-ngejar 50 juta barangnya. Gimana harganya nggak naik, betul? Ya, itulah alasan pertama kenapa harga cryptocurrency itu bisa tinggi. Nah, tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, ya, saya nanya ini kita sebagai orang awam lah. Menurut Anda, apalagi kalau yang investnya di atas tahun 2017, kebanyakan orang untung atau rugi dari cryptocurrency? Menurut Anda, untung atau rugi? Rugi atau untung? Yang bilang untung siapa? Boleh angkat tangan? Coba saya lihat. Yang bilang rugi? Oke, banyakan yang rugi ya. Ini mungkin pernah pengalaman atau bagaimana nih Pak? Korban lagi, wah jangan-jangan ya. Jawabannya adalah menurut data Bapak Ibu, banyakan orang itu rugi, kehilangan uang dari cryptocurrency. Ya, sayang sekali. Kok bisa? Saya kasih tahu alasannya. Yang pertama, volatilitasnya tinggi sekali. Ya, Anda bayangkan nih, tadi kita ngomong Anda cuan di sini betul, $100.000 dari $1.000. Ini kita ngelihat 3 bulan saja setelah itu terjadi, ya. Dari sini Anda lihat dia turun dari $20.000 ke berapa nih? $12.000. Berarti hampir 75% dia turun. Dia naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Tinggal berapa? $8.000 dari $20.000 satu Bitcoin. Pertanyaan saya, Anda kalau bukan trader, gimana ngelihat market seperti ini? Jantungan nggak? Jantungan dong, ya. Bayangin, ya. Udah untung gede, di akhir habis berapa bulan turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kayak roller coaster, betul? Ada nggak di sini yang naik roller coaster nyengir-nyengir? Ada nggak? Nggak ada, teriak-teriak semua, betul? Pengen turun, betul? Ya, ya inilah alasan pertama kenapa banyak orang kehilangan uang. Kalau misalnya trader, harganya di sini biasanya mereka beli, betul? Kalau kita ngelihat harganya turun, kita ngapain? Malah kita jual, betul nggak? Takut kan? Ya. Kalau harganya naik, di mana-mana kita jual, malah kita ngapain? Kita malah beli. Orang-orang lain pada beli nih, kita ikut-ikutan. Wah, kayaknya ini gue bisa cuan gede nih. Nggak taunya apa? Udah di sini. Hilanglah uang kita, betul? Nah, itulah alasan pertama kenapa banyak orang kehilangan uang di kripto. Alasan kedua, mayoritas dari mereka nilainya jadi nol. Saya kasih lihat beberapa contohnya. Tuh dia, tuh lihat. Anda perhatikan? Ya, harganya biasa naik dikit, ini biasa di pump perusahaan, bom jadi nol. Naik dikit, pump jadi nol. Naik dikit jadi nol. Anda ditawarkan bisa punya aset masa depan, ya, aset masa depan. Tapi kalau hasilnya seperti ini mau nggak? Nggak mau, betul? Ngeri investnya, nggak bisa tidur nyenyak kan kalau begini. Nah, ya. Dan yang paling parah adalah banyak dari mereka yang scam. Siapa di sini yang pernah pengalaman? Boleh angkat tangan? Jangan angkat tangan deh, nyengir aja deh. Saya bisa tahu nanti kodenya. Oh banyak, ya banyak. Ya. Sakitnya di mana, Bapak Ibu? Sakitnya di sini, betul? Ya, bukan cuma di sini Pak. Dikejar-kejar orang pusing, nggak bisa tidur, betul nggak? Ya. Nah, banyak dari mereka yang memberikan harapan-harapan yang luar biasa, impian-impian yang luar biasa. Ya, saya kasih Anda 1% per hari. Ya, Anda kalau ngundang teman Anda dapat lagi nanti, ya, lebih besar. Udah dapat impian-impian besar, betul?
Impiannya, wah gue bisa beli mobil baru nih bulan depan. Gue bisa jalan-jalan nih, gue bisa beli rumah baru, betul gak? Apa yang terjadi? Websitenya gak bisa dibuka tiba-tiba. Ya, mau kontak siapa, CEO-nya pun gak kenal. Betul? Ya, jadi makanya kita di sini selalu, makanya kenapa banyak banget ya perusahaan-perusahaan yang, ini saya pakai tanda kutip ya, perusahaan cryptocurrency yang tidak suka sama Nagaya. Kenapa? Karena niat kita di sini tuh kita ingin Anda jadi pintar, tahu sebelum investasi, tahu mana yang benar, mana yang enggak, tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyakan. Makanya mereka nggak suka sama kita. Kita dimusuhin banyak orang, ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita lebih baik Anda memahami, betul? Itulah niat kita. Nih beberapa contohnya, ya. Perusahaan-perusahaan kripto yang kripto ya, kembali saya gunakan tanda kutip, yang ujung-ujungnya scam. Ada yang pernah Anda lihat dari list ini? Ada yang pernah Anda lihat? BitConnect pernah dengar? Pernah, ya. Plexcoin, Pincoin, Ivan, ada yang paling besar OneCoin pernah dengar? Nih, ada lagi Ponzi Coin, namanya aja udah Ponzi. Orang masih invest, bingung kapan-kapan sama orang tuh. Ya, udah namanya Ponzi, masih invest dia. Ya, itu dia. Jadi berhati-hatilah ketika berinvestasi. Nah, pertanyaan saya seperti ini Bapak Ibu. Kita deal-dealan ya. Menurut Anda, kalau ketiga aspek ini bisa ada solusinya, menurut Anda cryptocurrency punya potensi nggak? Punya. Menurut Anda? Punya? Punya. Tapi harus ada solusi dong buat ketiga ini. Betul nggak? Apa solusinya kira-kira menurut Anda? Gimana biar harganya nggak naik turun seperti roller coaster? Ya dia mesti punya backup dong. Betul nggak? Cryptocurrency itu seperti anak kecil yang baru lahir, masih sangat rentan terhadap spekulasi. Ya, mereka tuh harus dipegangin tangannya sama aset yang jauh lebih stabil, yang sudah lama diketahui sebagai pelindung nilai. Contohnya apa Bapak Ibu? Emas. Betul? Ya, itulah kenapa mata uang itu seharusnya menggunakan emas agar nilainya tidak terlalu fluktuasi. Betul? Gimana biar nilainya nggak jadi nol di jangka panjang? Biar aset Anda nilainya nggak jadi nol? Ya mereka butuh roadmap yang jelas dong. Mesti punya tujuan dong, betul nggak? Kripto saya nanti akan digunakan buat ini. Betul? Ya, proyek-proyek saya ini. Ya, betul tidak? Dan gimana biar nggak scam? Gimana biar nggak scam? Ya dia butuh legalitas dong. Betul tidak? Saya setuju, blockchain itu memang tidak bisa ya yang namanya diregulasi oleh perusahaan. Tapi oleh pemerintah atau regulasi apapun. Tapi perusahaannya boleh nggak diregulasi? Ya boleh lah. Anda harus tahu yang audit siapa, backupnya apa, CEO-nya siapa, kantornya di mana, betul? Itu dia. Tapi nggak banyak orang yang bertanya itu kan? Ya, karena apa? Kita sudah ditawarin nih 1% per hari, 2% per hari. Kita tutup mata, kita iakan saja, kita terima. Yang terjadi apa? Perusahaannya hilang. Itulah yang terjadi di Indonesia, bukan cuma di Indonesia, Malaysia, ya Vietnam juga banyak seperti itu. Ya, itulah kenapa kita di Nagaya itu kita ingin Anda tuh pintar mengetahui, oh investasi itu seperti ini yang baik. Apalagi cryptocurrency ini belum banyak yang meregulasi. Nah, jadi Anda harus memahami. Ya, pertanyaan saya, apakah ada cryptocurrency yang memiliki ketiga aspek ini menurut Anda? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Itulah kenapa kita ingin memperkenalkan Nagaya, Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong untuk Nagaya. Ya. Nah, itulah kenapa Nagaya ini bisa menjadi sebuah solusi bagi mata uang digital yang ada di luar sana. Ya. Jadi sekarang saya akan perkenalkan kepada Anda. Sebenarnya Nagaya itu apa sih? Dari tadi ngomongin Nagaya perusahaan mana sih, dari Jepang kah? Ya, saya akan kasih lihat. Nagaya itu apa? Nagaya adalah bukti digital kepemilikan sejumlah emas murni. Yang berarti kalau Anda pegang Nagaya, setiap koin Anda itu ada apanya? Ada emasnya.
Ya, berarti koinnya bukan koin kosong, walaupun Nagaya itu hanya angka digital, koin digital, tapi ada emasnya. Ya, dan yang lebih luar biasa lagi, emasnya bisa bertambah. Anda bisa lihat ya, emasnya nambah sendiri, betul? Kok bisa, Pak? Ya, emang turun dari langit? Kan enggak, ya. Berarti misalnya bulan ini Nagaya Anda, setiap Nagaya Anda hak emasnya 0,001 gram emas, bulan depan bisa jadi 0,0015. Bulan depannya bisa lagi jadi 0,002 gram. Ya, yang bertambah bukan nilai emasnya, tapi apanya? Jumlah emasnya. Kok bisa? Karena Nagaya akan menjalankan proyek-proyek real. Nanti saya kasih lihat proyek-proyeknya apa saja. Proyek-proyeknya semua jelas, legalitasnya jelas, ya, dan semuanya ada di mana? Di mana? Di Indonesia. Jadi Nagaya semaju apapun, sejaya apapun, Indonesia tetap dapat hasilnya. Tepuk tangan dulu dong untuk Nagaya. Ya, yang berarti Anda kalau pegang Nagaya, Anda juga memiliki hak atas sebagai hasil keuntungan semua proyek-proyek Nagaya. Ya, benefit Anda apa saja pegang Nagaya? Yang pertama, koin Anda bukan koin kosong. 50% dana Anda sudah dibelikan emas. Ya, berarti koin Anda itu punya nilai. Betul? Ya. Dan kemudian karena kita menjalankan proyek-proyek, Anda harus dapat benefit dong. Betul nggak? Anda danain kita jalanin proyek, Anda nggak dapat benefit buat apa, betul? Nah, Anda akan mendapatkan benefit dalam bentuk apa? Yang pertama, dalam bentuk penambahan emas setiap apa? Apakah setiap tahun? Setiap bulan. Jadi emas Anda bisa bertambah setiap bulan. Yang kedua, Anda juga akan mendapatkan apa? Dividen tunai. Apakah dalam bentuk koin? Bukan. Dalam bentuk apa? US dollar. Setiap apa? Setiap bulan, Bapak Ibu, dari omset proyek. Ya. Pertanyaannya, apakah Nagaya ini seperti koin-koin lain, ya? Yang ngasihnya 1% per hari, 2% per hari, apakah seperti itu? Tidak. Konsep proyek Nagaya adalah proyeknya syariah. Ya, berarti berapapun omset proyek pada saat itu kita tampilkan di website, kita diaudit setahun sekali, Anda bisa lihat dividen Anda akan terima sekian. Berarti kalau proyek Nagaya tambah banyak, omset tambah besar, betul? Anda terimanya tambah besar nggak? Tambah besar. Ya, kalau Anda bisa punya aset digital, di backup emas, emasnya bisa nambah setiap bulan, dikasih dividen lagi, tambah sayang nggak sama koinnya? Tambah sayang nggak? Tambah sayang. Ya, tambah sayang nggak? Tambah sayang. Kalau ada bentuk fisiknya dipeluk-peluk, dibawa tidur, betul? Ya, jangan sampai ada maling yang ngambil, betul nggak? Ya, nah, kalau nggak tinggi-tinggi banget penjualan, Anda tidak mungkin lepas, betul nggak? Nah, benefit ketiga, kita diprediksi oleh aktuaria di Singapura bahwa nilai Nagaya bisa mencapai 100 US dollar per Nagaya 5 tahun setelah habis terjual. Sekarang berapa, ada yang tahu? Hari ini berapa harga Nagaya? 1,1. Ya, bayangkan. Berarti kalau Anda beli sekarang, kalau jadi 100 dolar, Anda kalau punya 10 aja, berapa tuh jadinya? Kalau punya 100, kalau punya 1000, kalau punya 10.000, naiknya apakah cuma 100? Bisa 1000 nggak? 10.000? Bisa aja. Kenapa tidak? Ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan sama Anda cara kerja Nagaya. By the way, ini saya tanya ya sama Anda ya. Kalau saya bilang bisa 100 dolar, Anda percaya nggak? Enggak. Bagus, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Saya akan kasih lihat konsepnya. Setelah itu saya tanya lagi. Ya, masih nggak percaya atau enggak? Oke? Sebagai contoh seperti ini, ya, cara kerja Nagaya sangat simpel.
Anda misalnya hari ini punya uang 1,8 juta. Saya doain Anda semua rezekinya lancar. Amin. Ya, Anda bisnisnya jalan terus, uangnya banyak. Amin. Amin. Anda buka lamari, isinya uang semua. Amin. Amin. Tidur bawa bantal, uang lagi. Amin. Amin. Anda punya uang nganggur berapa? 1,8 juta untuk diinvestasikan. Ya, sebagai contoh, ada satu perusahaan namanya Nagaya Technologies. Dia menciptakan sebuah koin digital, namanya apa? Nagaya, betul? Nah, jadi yang terjadi di sini adalah transaksi. Anda kasih 1,8 juta ke perusahaan. Perusahaan kasih Anda apa? 100 koin Nagaya. 1,8 juta dapat berapa? 100, betul? Ya, apakah selalu 100? Tidak. Belum tentu. Kalau harganya naik, ya kurang, ya. Tapi ini saya kasih contoh untuk hari ini, ya. Nah, berarti Anda megang apa sekarang? Koin. Koin digital, betul? Ya. Nah, koin digital ini gunanya buat apa, Pak? Ya, saya pakai buat apa koin ini? Saya kasih lihat, ya. Koin digital Anda, koin Nagaya ini adalah bukti kepemilikan emas yang ada di mana? Di Safe House Singapura. Nanti saya kasih lihat tempatnya seperti apa, ya. Yang perusahaan akan lakukan dengan uang Anda nih, ya. Anda kan tadi kasih 1,8 juta nih. 50%-nya dia pakai buat beli emas awal. Ya, berarti Nagaya Anda adalah bukti atas emas ini, betul? Masuk akal nggak? Ya, berarti kalau 1,8 juta 50%-nya berapa? 900.000, ya. Berarti kurang lebih Anda dapat berapa? 1 gram. Betul tidak? Nah, ini jangan dilihat ya. Ini 100 gram ini hanya analogi loh, ya. Jangan nanti, wah Pak, saya 1,8 juta dapat 100 gram. Bukan, ya. Anda dapat sesuai dengan 50% dana awal. Masuk akal? Masuk akal. Nah, berarti Pak, saya rugi dong Pak. Masa saya cuma dapat 50%? Ya? Betul tidak? Nah, sekarang seperti ini. Sebelum saya masuk ke konsep setelahnya, saya punya pertanyaan. Kalau besok-besok Anda bilang, Pak, saya lagi butuh uang nih. Saya mau dong kembalikan ke perusahaan. Anda dapat apa? Emas. Apakah Anda dapat yang ini lagi? Tidak. Tidak. Anda dapat apa? Emas. Ya? Paham? Nah, di awal kelihatannya Anda rugi, betul? Betul tidak? Nah, sekarang saya jelaskan konsep selanjutnya, ya. Kan perusahaan ini masih ada uang lebih, tadi 50% laginya, betul tidak? Nah, perusahaan gunakan buat apa? Kita jalankan proyek. Ya, apakah proyek ini hanya akan mulai karena Nagaya? Bukan, kebalikannya. Proyek-proyek ini sudah ada sebelum Nagaya dimulai. Ya, jadi bukannya proyek yang butuh Nagaya, tapi apa? Nagaya yang butuh proyek. Kenapa? Agar kita bisa kasih benefit sama Anda, betul? Uangnya harus kita putar dong. Ya, dari proyek pasti ada untung, betul nggak? Berapanya kita nggak tahu. Ya, namanya juga bisnis, ya. Dari keuntungan kita pakai buat apa? Sebagian kita gunakan untuk menambahkan emas Anda pada bulan itu. Inilah kenapa emasnya bisa nambah. Bukannya turun dari langit. Masuk akal? Ya, ya. Berarti benefit pertama Anda, hak emas Anda bertambah. Ya, ini bukan berarti Anda tambah kaya raya, ya. Saya sekalikan ingatkan, emas ini gunanya bukan buat membuat Anda kaya raya. Emas ini gunanya apa? Pelindung nilai. Jadi pelan-pelan, ya. Kan ada jaring nih. Tadinya jaringnya 50%, sekarang jaringnya kita naikkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagian dari keuntungan, company akan gunakan untuk apa? Kasih Anda dividen tunai. Berapa kali sebulan? Berapa kali sebulan, Bapak Ibu? Sebulan sekali. Satu proyek, 1 bulan, 1 kali. Kalau ada 2 proyek, berapa kali sebulan? 2 kali. Kalau ada 3 proyek, berapa kali sebulan Anda terima dividen? 3. Kalau 10 proyek? 10. 3 kali, sekali 3 hari, betul?
Anda tahu nggak? Kemarin saya lagi ngobrol sama Pak Yohanes. Ya, kemarin saya lagi ngobrol sama dia. Ya, Anda tahu visi beliau apa? Dia bilang, saya ingin bisa punya 30 proyek. Kenapa? Agar semua pemegang Nagaya, Anda semua bisa terima dividen setiap hari. Ya, Anda bisa terima dividen setiap hari, bisa dapat tambahan emas setiap hari. Pertanyaan saya, apakah harga Nagaya akan turun? Tidak. Mungkin turun, tapi turunnya tidak tinggi, malah kecenderungannya akan naik terus. Masuk akal ya? Masuk akal ya? Nah, ini dividen Anda akan terima setiap bulan. Oke, ini adalah benefit Anda yang kedua pegang Nagaya. Nah, sekarang pertanyaan saya seperti ini. Anda punya koin digital yang emasnya setiap bulan bisa nambah. Terus Anda dapat dividen lagi. Ya, pertanyaannya misalnya gini ya, saya kasih contoh. Misalnya ibu siapa ibu? Namanya ibu? Ibu Leli. Ya, Ibu Leli pegang nih, beli 100 koin, harganya berapa tadi ibu? 1,8 juta, betul? Nah, misalnya di sini misalnya Pak Gus bilang, tapi mohon maaf ya Pak ya, di sini wanita Pak. Ya, ini sebagai contoh aja ya. Iya. Nah, Pak Gus bilang, tadi belinya berapa ibu? 1,8 juta ya? Nih ibu, 1,8 jutanya saya bayarin, 100 koinnya buat saya, boleh nggak? Nggak boleh, nggak dilepas, betul nggak? Oh, mau nawar lebih tinggi dong, enak aja. Emas saya udah nambah kok, ya. Nah, misalnya, mungkin nggak kira-kira Pak Gus ini nawar 2 juta, 2 juta dia udah, mungkin nggak kira-kira? Kalau dia ngebet, betul nggak? Ya, 4 juta? 10 juta? 30 juta? 100 juta? Mungkin. Ya, itulah kenapa harga Nagaya diprediksi bisa nyampe 100 dolar. Masuk akal nggak? Masuk akal Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita bilang harganya bisa naik, ada konsepnya. Betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, percaya nggak bisa 100 dolar? Percaya. Percaya nggak? Percaya. Kepercayaannya naik dikit, betul nggak? Nah, karena kita punya konsep yang jelas. Ini semua hasil proyek emas. Anda bisa lihat nggak? Apakah tertutup oleh perusahaan? Anda bisa lihat semua ada di website. Nanti saya akan kasih lihat website kita seperti apa. Oke? Nagaya? Yes. Orang cerdas? Pilih Nagaya. Saya lihat Anda udah mulai ngantuk atau belum ya? Makanya saya intermezzo di tengah-tengah biasanya ya. Jadi jangan kaget. Oke. Nah, sekarang tadi masalah cryptocurrency atau digital asset atau aset pada umumnya di luar sana 3 ini, betul? Sekarang mari kita lihat, ya. Backup aset real Nagaya itu seperti apa? Anda mau lihat nggak emas Nagaya seperti apa? Bukan emas Nagaya, emas Anda. Anda mau lihat nggak nanti emasnya kayak apa? Saya kasih lihat ya. 1, 2, 3, itu dia. Cantik tidak emasnya? Cantik lah, iyalah ya. Bapak Ibu, setiap kali ada pembelian emas kita foto sampai ke bon pembeliannya, ya. Dan emasnya harus emas yang bersertifikat LBMA. Berarti emas apa? Emas yang setara dengan emas antam kalau di Indonesia, ya. Dan kita beli dari distributor resmi. Kenapa? Karena di tempat kita menyimpannya diharuskan seperti itu. Kita simpan di satu tempat namanya The Safe House Singapura. Kenapa kita pilih tempat ini? Mari kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, disinilah nanti emas Anda akan disimpan ya. Silahkan Anda lihat. Tempat ini digunakan khusus untuk menyimpan logam mulia dan harus yang bersertifikat LBMA. Jadi kalau saya datang sini bawa surat tanah, boleh nggak saya simpan? Nggak boleh. Saya bawa perhiasan, boleh nggak saya simpan? Tidak. Itulah yang membedakan tempat ini dengan safe deposit box lainnya. Nah, jika Anda masuk ke dalam, ya Anda bisa lihat ya, ini seperti gudang yang sangat besar. Di dalamnya ini kusinya semua logam mulia.
Yang luar ini biasa digunakan untuk menyimpan silver atau perak. Jika Anda masuk lagi ke dalam dikit, ini ada ruangan yang untuk menyimpan yang lainnya, platinum, titanium, emas, dan emas, perak, platinum, titanium, palladium. Nah, sebelum emasnya disimpan, Anda lihat harus diperiksa dulu. Jadi nggak bisa kita datang tiba-tiba nyimpan emas, itu tidak boleh. Harus diperiksa dulu. Jadi kalau misalnya ada kebakaran Pak, atau gempa bumi gitu misalnya, atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, ya Anda jangan khawatir Bapak Ibu, ya karena kenapa? Semua aset di sini diasuransi 100%, ya. Dan selain itu kita juga diaudit oleh siapa saja? PricewaterhouseCoopers dan Bureau Veritas Singapura. Ya, nyaman nggak kalau nyimpen asetnya di sini? Nyaman. Bisa tidur nyenyak nggak? Bisa. Bisa. Ya, sekarang saya kasih lihat proses penyimpanan itu seperti apa sih? Nah, ini adalah Pak Yohanes ya sebagai CEO kita. Nanti Anda bisa lihat seperti apa sih. Tadi sudah melihat video ya? Nah, Anda bisa lihat sebelum emas Anda disimpan di dalam, itu mereka harus periksa dulu emasnya. Bener gak ini emas asli? Ya. Setelah mereka periksa, mereka lah yang akan memasukkan ke dalam kotak. Kita dari Nagaya sudah tidak boleh pegang lagi emasnya Bapak Ibu. Nah, ini namanya berita acara. Berita acara ini isinya semua yang masukin siapa, berapa gram, dan harus ada 4 tanda tangan. Nanti saya akan kasih lihat. Setelah dikunci, Anda lihat kotaknya diapakan? Enggak? Aman enggak? Aman ya? Anda tahu tempat seperti ini ada di berapa negara di dunia? Hanya ada di 2 negara. Yang pertama ada di Singapura, yang kedua ada di mana? Switzerland. Ya, jadi ini adalah the highest grade paling tinggi ya untuk tempat penyimpanan logam mulia. Sewanya mahal nggak? Mahal, tapi Anda tidak dibebani lagi, jangan khawatir. Ya, kenapa Nagaya pilih tempat ini? Karena emas ini bukan punya kita, betul? Emas punya siapa? Punya Anda semua. Ya, untuk menyimpan emas Anda, Nagaya tidak mau kompromi dengan tempat. Kita mau pilih tempat yang paling bagus, paling aman. Makanya kita pilih The Safe House. Ya, Anda bisa nggak datang ke sini untuk melihat emasnya? So pasti bisa. Anda bisa lihat ya. Kita pas nyimpan aja disaksikan oleh banyak orang dari berbagai negara. Siapa di sini mau ikut nyimpan emas nanti? Siapa yang mau ikut nyimpan emas? Boleh angkat tangan? Nah, baru 2 orang. Oke, akhirnya semua ngikut ya. Oke, ya. Ini dari Korea, Filipina, Indonesia, dan ini Pak Yohanes. Ya, jadi aman nggak? Aman. Ya, berita acara ini Anda bisa lihat juga ada di website. Ya, jadi emasnya asli nggak kalau Nagaya? Asli nggak? Asli. Jadi nanti ibu-ibu sekarang kerjaannya setiap hari ngeliatin website Nagaya. Wih, emas saya hari ini nambah loh. Ya, terus suaminya disuruh beli Nagaya lagi nanti. Betul nggak Pak? Saya ngeliat bapaknya udah mulai nyengir-nyengir ya. Ibunya yang nyengir-nyengir malah ya. Lihat loh ya. Gigit jari. Gak apa-apa Pak, investasi masa depan beliin Pak. Ya. Nah, berarti apakah Nagaya sevolatile aset-aset lain? Tidak. Tidak. Jelas ya. Sekarang mari kita bicara tentang tantangan kedua. Roadmap Nagaya ini seperti apa sih? Nah, saya mau kasih lihat satu statistik buat Anda, ya. Di luar sana, hari ini udah nambah lagi nih. Ada sekitar 8.000 mata uang kripto yang terdaftar di
coinmarketcap.com. Anda boleh cek. Ya, 7.900 berapa. Yang nggak terdaftar berapa banyak? Nggak tahu. Ya, dari segini banyak, 45 dari mereka mengklaim di backup oleh Mas. Kenapa saya bilang mengklaim? Karena cuma 4 yang pakai tempat penyimpanan independen. Seperti yang tadi Anda lihat, ya. Dari 4 cuma 2 yang diaudit. Ya, 2 diantaranya adalah Nagaya dan 1 lagi perusahaan Singapura. Dari 2 ini, cuma Nagaya satu-satunya di dunia yang jumlah emasnya bisa bertambah, Bapak Ibu. Tidak ada lagi seperti ini. Anda boleh cek di Google, ada nggak yang konsepnya seperti kita? Tidak ada. Ya, kenapa? Karena kita menjalankan proyek-proyek real. Seperti apa saja proyek-proyeknya? Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah proyek pertama kita, Bapak Ibu ya. Itu adalah smelter emas, ada di Kota Palu di Sulawesi Tengah. Ya, nanti semua detail-detail Anda bisa lihat ya. Kita sudah mengajak beberapa orang. Nanti Anda bisa lihat semua detail proyek ada di website. Proyek kedua juga yang sudah kita persiapkan adalah tambang nikel. Ya, ini ada di Kota Kolaka di Kendari. Ya, Anda juga bisa lihat semua detail-detailnya di website. Ya, apakah seperti tadi yang saya bilang, Nagaya tidak bisa memberikan jaminan, ya, bulan ini profit berapa, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita perusahaan yang real business, betul? Tapi yang kita bisa garanti sama Anda adalah Nagaya akan 100% transparan. Laporan keuangan proyek Anda bisa lihat ada di website. Semua proyek-proyek Nagaya. Ya, dan setahun sekali Nagaya akan proyek-proyeknya akan di apa? Audit. Ya. Apakah hanya 2 ini proyek-proyek Nagaya? Tidak. Kedepannya akan lebih banyak lagi. Ya. Makanya saya senang di Nagaya, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Setiap kali habis acara saya pasti didoain. Saya doakan ya Pak Dani, Pak Yohanes, Ibu Siska ya, dan teman-teman selalu sehat, dilindungi sama Yang Maha Kuasa, proyeknya lancar terus ya. Senang saya. Ya, karena proyek lebih lancar, Anda dapat dividennya juga lebih besar, betul? Iya dong. Nggak apa-apa, kita win-win ya nggak? Nah, kedepannya Nagaya ini bisa dipakai buat apa aja sih? Yang pertama, peer-to-peer transfer. Anda bisa transfer Nagaya Anda ke seluruh dunia. Ya. Yang kedua, trade and exchange. Ada yang namanya exchanger atau pusat pertukaran mata uang kripto global. Ya, yang terkenal di Indonesia adalah Indodax. Ya, ada lagi yang terkenal global, Binance, Huobi, OKX Exchange, banyak sekali. Nah, apakah Nagaya sudah menjadi bagian dari itu? Belum. Kenapa? Karena kita masih yang namanya tahap ICO. Ya, kita menhit 25%, baru kita bisa masuk ke exchanger dari penjualan total. Rencananya kapan, Bapak Ibu? Tahun depan. Jadi ikut mendoakan ya. Kalau kita tahun depan masuk exchanger, ya pasti harganya sudah naik jauh dan marketnya sudah global. Oke? Ini nanti saya kasih lihat. Keep as crypto asset. Anda tadi lihat kebanyakan aset kripto jatuh, betul? Ya. Kalau di Nagaya kan ada emasnya, betul tidak? Anda bisa tidur lebih nyenyak nggak? Harusnya bisa, betul? Karena ada yang melindungi nilai Nagaya Anda. Itu adalah salah satu dari utilitas Nagaya. Peer-to-peer loan, ya. Anda nanti kita sedang persiapkan Nagaya ini bisa dijadikan jaminan untuk pinjam-meminjam antar negara. Ya, jadi nanti Nagayanya silakan disimpan. Misalnya ada orang Jepang, Anda mau meminjamkan kepada Anda uang, ya. Anda tahu ya kalau di luar sana bunga lebih kecil, betul? Ya. Tapi kan mereka butuh jaminan, betul nggak? Nanti Anda bisa menjaminkan Nagaya. Anda bilang saya punya Nagaya yang emasnya sekian. Nanti disimpan ke perusahaan, tanda tangan, ya, kasih uang. Kalau Anda kembalikan, kita kasih balik Nagayanya kepada Anda. Kalau Anda tidak bisa kembalikan, ya Nagayanya tinggal ke dia. Bisa nggak seperti itu? Bisa sekali. Ya, daripada pinjam di pinjaman online ini kan nggak masuk akal nih ya bunganya ya. Ya, itu dia. Bisa dikembalikan ke perusahaan. Nah, seperti ini. Anda kalau invest di aset lain harganya jebol, bisa nggak dikembalikan ke perusahaan? Anggap saja uangnya hilang, betul? Nah, di Nagaya bisa nggak dikembalikan? Bisa. Tapi apa yang Anda dapatkan? Emas yang membackup. Jadi misalnya ya, saya doakan kembali Anda semua rezekinya lancar ya, amin ya.
Anda masing-masing bisa punya 10.000 Nagaya. Amin ya. Amin. Dari 10.000 Anda kembalikan kepada perusahaan 1.000. Ini sebagai contoh ya. Anda kembalikan 1.000 ke kita. Misalnya setiap Nagaya pada saat itu sudah di backup oleh 0,1 gram emas. Berarti kalau Anda kembalikan 1.000, Anda dapat berapa gram? 100 gram. Silahkan Anda bawa pulang. Ya, yang jadi pertanyaan, 1.000 Nagaya yang Anda kembalikan kita apakan? Kita buang. Tidak lagi kita jual, tidak lagi kita daur ulang, tidak. Kita buang, kita musnahkan dari peredaran. Ya, yang berarti dari 50 juta Nagaya, 1.000 dikembalikan tinggal berapa? 49.999.000, betul? Besok-besok kalau ada penambahan emas kita bagi ke yang masih ada. Dividen juga kita bagi ke yang masih ada. Berarti yang masih megang koin, dividennya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Emasnya tambah banyak, tambah sedikit? Kalau emas tambah banyak, dividen tambah banyak, harganya turun atau naik? Naik. Ya. Target perusahaan bahkan 20 tahun dari sekarang tinggal akan ada berapa? 10 juta Nagaya tersisa. Jadi Anda bayangkan, ya, pada saat ini emasnya sudah berapa? Tuh, dividen sudah berapa? Harga Nagayanya sudah berapa? Betul? Nah, tepuk tangan dulu dong untuk Nagayanya. Nah, pertanyaan saya, siapa nih yang mau bertahan sampai titik ini? Ya, siapa yang bertahan sampai titik ini? Kita lihat saja. Ya, tapi saya berani jamin kalau udah di tahap ini, wah, kita udah nggak tahu harga Nagaya sudah berapa. Ya. Nah, ini adalah Visa. Ya, kartu Visa ini bisa digunakan worldwide nantinya. Jadi kalau nanti ada pembayaran dividen dan sebagainya bisa dimasukkan ke sini. Kita sudah tanda tangan MOU dengan pihak Visa. Ya, rencananya sih akan mulai benar-benar kita promosikan besar-besaran itu tahun depan. Ya, harusnya tahun ini, tapi COVID. Jadi kita belum bisa ke Korea dulu. Ya. Nah, ini yang saya mau kasih lihat Bapak Ibu. Ya, mata uang kripto, tujuan utamanya dibuat mata uang kripto adalah untuk pembayaran, betul? Ya. Tetapi sampai sekarang, apakah ada mata uang kripto yang bisa digunakan untuk alat pembayaran? Belum banyak, hanya Bitcoin. Bitcoin itu juga hanya di beberapa toko-toko kecil atau di butik-butik atau kafe. Ya, saya mau cerita sama Anda. Nih, Korea Selatan ini sedang proses pemindahan ibu kota dari kota Seoul ke Sejong City. Anda boleh Google, ya. Seperti Indonesia, berarti nanti fungsi pemerintahan semua pindah ke kota ini. Mereka ingin membangun mall cryptocurrency pertama di dunia. Berarti Anda kalau datang sana nggak bisa bayar pakai Korean won, nggak bisa pakai US dollar, nggak bisa pakai kartu kredit, hanya pakai cryptocurrency. Nah, kan gini, tadi kan saya cerita cryptocurrency itu ada banyak, betul? Banyak ya, 8.000 yang terdaftar, yang nggak terdaftar kita nggak tahu berapa, betul tidak? Nah, pada bulan Februari setelah mereka pelajari ya, mereka cari tahu semua tentang kripto-kripto tersebut, mereka buat keputusan hanya ada satu mata uang kripto yang akan digunakan sebagai mata uang tunggal di seluruh blok mall tersebut. Apa yang mereka pilih? Mereka pilih Nagaya, Bapak Ibu. Produk asli Indonesia loh ya. Produk asli Indonesia akan digunakan oleh mall yang dibuat oleh pemerintah Korea. Ya, Pak Yohanes ini orang Indonesia, saya pun orang Indonesia. Ya, memang casingnya aja kelihatan kayak orang impor ya. Tapi hati saya merah putih kok. Saya punya KTP, saya bisa kasih lihat ya. Ya. Jadi bulan tahun 2023 nanti semua pembayaran di satu blok mall tersebut itu akan menggunakan Nagaya. Ya, Anda bawa Bitcoin, Anda bawa Litecoin, bawa Doge, atau bawa Korean won, US dollar, sorry, harus tukar dulu ke Nagaya. Pertanyaan saya, kalau sudah dipakai di mall seperti ini, apakah mereka akan nawar harga Nagaya berapa? Tidak. Anaknya udah nangis-nangis minta mau ke time zone, harus beli dulu Nagaya. Mereka nawar, Pak, Nagayanya kurangin dong harganya. Tidak mungkin. Mereka beli saja. Ya.
Nah, pertanyaan saya pada saat seperti ini, harga Nagaya sudah berapa? Di atas 100. Amin, Pak ya, mudah-mudahan. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk Nagaya. Ya. Nah, itu adalah, nah Anda bisa lihat ya, ini nanti site-nya ini Pak Yohanes, nanti kurang lebih mallnya seperti ini. Katanya mirip mall ITC, betul ya? Apanya yang mirip ITC ya? Bingung saya. Ya, tapi nanti kurang lebih akan terlihat seperti ini mallnya. Ya, siapa yang mau ke sini nanti? Saya. Siapa saja? Ya, beli Nagaya dulu ya, kalau nggak boleh masuk nanti ya. Boleh masuk tapi mungkin cuma naik turun lift doang nanti di sana. Ya, percuma. Nah, jadi apakah nilai Nagaya akan jadi 0? Tidak. Kenapa? Karena roadmap-nya jelas. Sekarang mari kita lihat transparansinya. Ya, ini adalah moto kita Bapak Ibu. Ya, membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi. Seperti apa transparansi kita dan legalitas? Ini dia, Anda bisa lihat ya. Pendaftaran perusahaan di Singapura. Anda boleh masukkan nomor registrasi ini. Anda masuk ke website akra.gov.sg, Anda bisa lihat semua detail perusahaan Nagaya. Oke, bagi Anda yang bertanya, kalau Anda adalah orang cryptocurrency, mungkin Anda bertanya, udah masuk CoinMarketCap belum? Jawabannya adalah belum. Kenapa Pak? Kok belum? Ya, karena CoinMarketCap itu bukan validator, tapi mereka hanya melisting. Buktinya 3 tahun yang lalu ada satu koin namanya BitConnect. Mereka top 5 di CoinMarketCap. Tiba-tiba perusahaannya hilang. Nagaya sudah terdaftar di Akses. Apa itu Akses? Asosiasi Cryptocurrency dan Industri Blockchain Singapura. Ya, jadi mereka itu memeriksa, benar nggak sih perusahaan ini punya blockchain? Betul nggak sih mereka ini cuma 50 juta? Betul nggak sih sistemnya jalan? Betul nggak sih dia punya sistem sendiri? Apa jangan-jangan dia token? Semua mereka periksa. Ya, hanya ada beberapa member, segelintir member cuma di sini. Salah satunya adalah Nagaya Technologies dan juga Singapore Fintech Association. Dua-dua asosiasi ini diakui resmi oleh pemerintah Singapura. Ya, oh nggak muncul ya telegram saya ya? Oke, bagus. Nah, ini tim manajemen kita Bapak Ibu ya. Ini adalah Pak Yohanes Chandra sebagai CEO. Ya. Ini adalah Ibu Yuli Yolanda sebagai co-founder. Beliau domisili dari Singapura. Aslinya orang Indonesia juga, ya, tapi sudah warga negara Singapura. Suaminya adalah rekanan kerja dari Anthony Salim. Ya, mungkin Anda pernah dengar. Kalau yang sering makan Indomie mungkin tahu ya. Nah, Profesor Jung ini adalah Chief Marketing Officer kita yang lokasinya ada di Korea Selatan. Anda tahu ya kenapa kita ada direktur di Korea ya? Hui ini pengalamannya 17 tahun di Singapore Airlines. Ya, sekarang pegang kantor-kantor kita di Singapura. Nah, Bapak yang sangat ganteng dan gagah ini adalah Business Development Manager untuk seluruh Indonesia. Di mana orangnya? Ada di belakang. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Yosua. Ya, biasa beliau yang presentasi Bapak Ibu ya, cuman hari ini katanya gantian. Ya udah, bolehlah ya. Ya. Nah, yang di sebelah sini saya udah nggak perlu kenalin lagi ya kayaknya ya. Ya, udah nggak perlu kenalin lagi ya. Iya. Ya, percayalah Bapak Ibu, saya orang Indonesia ya, sekali lagi. Ya, saya suka makan tempe kok ya, dan nasi goreng itu favorit saya ya. Iya, hanya casingnya saja. Siapa tadi yang bilang? Hanya casingnya saja ya, tapi hati saya merah putih kok ya. Nah, ini kantor kita di Singapura ya, Bapak Ibu kalau ada yang mau mampir silahkan. Ini kantor resmi ya, kantor resmi kita. Ini juga kantor kita ada 2. Ini kantor kita di Korea. Siapa yang mau mampir? Saya. Nah, Pak Gus ya. Dari tadi yang saya selalu perhatiin. Oke, nanti kita ajak ya. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat cantik sekali. Di mana? Ada di mana? Indonesia. Wari di Papua Barat. Ya, tadi Anda sudah lihat video-videonya ya. Mereka ini semangatnya luar biasa. Ya, di sana kalau yang beli Nagaya itu memang sekdanya dan sebagainya sudah join. Ya, mereka beli 10.000. Tetapi banyak rakyat-rakyat kecil datang setiap hari bawa koin, beli 2 koin, beli 1 koin, beli 3 koin. Boleh. Di Nagaya apakah dibataskan harus beli berapa? Tidak.
Beli satu pun boleh, betul? Karena kita tidak mau ya hanya yang kaya raya tambah kaya raya. Kita mau semua orang bisa sejahtera. Kita berikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Ya, bahkan Anda mungkin pernah dengar cerita tentang saya nggak mau cerita tentang supir Grab lagi. Saya mau cerita tentang Pak Aden, Pak. Ya, temannya Pak Gus, luar biasa sekali. Hari ini beliau tidak datang. Saya bilang saya akan feature cerita Bapak di Instagram nanti. Ya, beliau pas pertama kali datang ya. Itu buka website aja nggak bisa. Kita ajarkan pelan-pelan ya Pak ya, cara buka website dan segala macam. Pertama beli berapa Pak? Kalau nggak salah cuma beli 2 atau 3 ya, atau 5 ya kalau nggak salah ya. Pertama beliau datang suami istri beli 5. Kemarin sama Pak Gus saya kaget, datang tiba-tiba beli 100 koin dong. Hari ini beliau sudah punya 135 koin, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Ya, nanti kapan-kapan kalau beliau datang saya akan suruh beliau sharing. Sekarang sudah buka, ya mungkin leadernya juga luar biasa. Pak Gus ini sangat mengayomi ya. Ya, jadi sekarang beliau sudah bisa buka website sendiri dan sebagainya. Ya, itulah yang ingin kita ciptakan di Nagaya. Kesempatan yang sama untuk semua orang. Ya, tidak ada hanya harus beli 100, 1000, 10.000, tidak bisa. Ya, bisa nggak menurut Anda konsep seperti ini kita bikin minimal 1000? Bisa saja. Tapi kita tidak mau. Ya, itulah yang membedakan Nagaya dengan koin-koin lainnya. Ya. Jadi apakah Nagaya ini scam? Tidak. Tidak mungkin. Kenapa? Karena legalitasnya jelas. Ya, jadi apakah Nagaya punya potensi? Sangat. Betul? Tepuk tangan dulu dong kalau punya potensi. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Menurut Anda, kapan waktu yang tepat untuk beli Nagaya? Selagi masih murah. Selagi masih murah, betul? Kapan masih murahnya Pak? Sekarang. Kenapa sekarang? Saya kasih lihat ya. Pas pertama kali kita buka, Nagaya itu satunya $1. Berarti berapa tuh? 15.000, betul? Karena sudah kejual 1 juta, harganya naik menjadi $1,1 sekarang. Ya. Berarti ya naik sedikit lah, naik 10% ya. Bulan Januari Nagaya akan pembagian dividen pertama. Siapa di sini akan menerima dividen bulan Januari? Gak ada ya? Ada. Oh, Pak Iswanto ya, luar biasa. Februari siapa? Februari? Ya. Saya mau lihat dong wajah-wajah bahagianya siapa saja. Coba katakan siapa yang terima dividen bulan Februari? Maret. Siapa saja Maret? Nah, oke. Ya, saya ceritakan. Anda kalau beli, terima dividen pertama itu setelah 3 bulan. Setelah itu Anda akan dapat setiap bulan. Ya, kenapa? Karena kan uang harus masuk ke proyek dulu dong, harus ngebor dulu dong, betul nggak? Nah, setelah itu Anda akan dapat every month. Ya, bulan Maret. Pertama ya. Setelah itu nanti bulan April Ibu terima lagi, jangan khawatir. Ya. Nah, makanya saya nanya lagi sekarang, siapa yang mau terima bulan Maret? Coba katakan. Kok dikit banget sih? Oke, ya nggak apa-apa. Ya, menurut Anda, kita bagi dividen pertama bulan Januari, apakah harganya masih 1,1? Tidak mungkin, pasti sudah naik. Ya, kita memang di awal mau fokus ke bagi dividen dulu, ya, emas nanti dulu, agar Anda tuh menerima, rasanya terima uang cash gimana sih dari dividen proyek, ya. Tapi nanti kalau kita sudah mulai nambah emas, apakah harganya masih sama? Pasti sudah naik. Exchanger kita sudah buka, marketnya global, ya, yang beli bisa dari seluruh dunia, ya. Apakah harganya masih sama? Pasti sudah naik. Sudah masuk mall Korea, apakah harganya masih sama? Naik. Kenapa? Orang beli karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Betul? Nah, sudah bisa dijadikan jaminan untuk pinjam-meminjam, apakah harganya masih sama? Naik. Ya, dan seterusnya. Ya, penggunaan Nagaya akan tambah banyak, proyek-proyeknya akan tambah banyak, berarti emasnya tambah banyak, betul? Dibagi ke Nagaya yang tambah lama tambah apa? Sedikit. Ya, jadi kapan waktu yang tepat untuk beli Nagaya? Ya, saya balikan kepada Anda. Ya, Anda mau beli di harga berapa? Betul? Ya. Kita nggak tahu ini di sini nih harganya udah berapa nih, ya. Tapi yang pasti sekarang masih berapa? 1,1. Tepuk tangan dulu dong.